Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanuddin Ahmad Islami dari SMA Negeri 1 Lasem. Saya merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pembelajaran mengenai membandingkan nilai-nilai teks hikayat dan teks cerpen. Nah, dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode peta konsep. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PPL dalam rencana aksi 1. Baik teman-teman semua, selamat menyaksikan. Agar anak bisa bergabung di kelas Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum Bapak mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah sudah hadir semua. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, jadi anak-anak, bahwa kita sebagai pelajar dalam kurikulum Merdeka dituntut untuk bisa memiliki 6 profil pelajar Pancasila tadi. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah mengajarkan materi. Nah, ada yang ingat materi apa yang telah Bapak ajarkan kepada kalian pada pertemuan sebelumnya? Klasifikasi hikayat dan cerpen. Apakah betul pada pertemuan sebelumnya mempelajari itu? Cerita rakyat dan cerpen, Pak. Baik, bahwa pertemuan sebelumnya Bapak sudah mengajarkan mengenai ini ya, nilai-nilai dalam teks hikayat ya, dan nilai-nilai dari cerpen. Nah, pada pertemuan hari ini kalian nanti akan mempelajari mengenai membandingkan teks hikayat dan teks cerpen. Untuk yang pertama, ini silakan kalian amati video yang akan Bapak tampilkan. Yang akan kalian amati, tentukan nilai-nilai yang terkandung dalam video nantinya. Putri Mawar dan putri ketiga bernama Putri Melati. Apa yang bisa kalian ambil atau petik dari cerita Joko Kendil tadi? Ada yang tahu? Tulus mencintai. Tulus mencintai. Kemudian ada lagi? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Coba ada yang ingin kalian tanyakan mengenai Joko Kendil? Andin, ya Andin, bagaimana Andin? Ya Pak, saya mau tanya, itu legenda dari Joko Kendil itu berasal dari mana dan kenapa kok dinamakan dengan Joko Kendil gitu loh? Sebelum Bapak jawab, mungkin di antara kalian ada yang ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Andin. Ya, Wafik, coba Wafik. Joko Kendil cerita dari Jawa Tengah karena Ya. Joko Kendil bentuknya seperti dikutuk karena dikutuk orang. Baik, betul ya. Jadi cerita Joko Kendil ini itu kan berasal dari Jawa Tengah. Kenapa bisa disebut Joko Kendil? Tadi kan di dalam cerita sudah disebutkan bahwa ada seorang pangeran yang dikutuk, bentuk tubuhnya itu menyerupai sebuah kendil. Baik, nanti kalian pergi ke Google Classroom ya, kemudian ke tugas kelas ini, tugas kelas.
lalu untuk melakukan diskusi. Nah, sebelumnya Bapak akan membagi kelompok kalian terlebih dahulu sebelum kalian melakukan diskusi nantinya. Untuk kelompok pertama nanti terdiri dari Afwa, kemudian Isnainiyah, lalu Fahmi, Hilda, dan Silvi. Nah, setelah ini kalian silakan bisa meninggalkan ruang meet ini ya. Nanti langsung menuju ke classroom. Baik. Silakan bisa berdiskusi di ruang classroom. Jangan lupa untuk menentukan ketua kelompoknya ya. Nah, mungkin biar memudahkan. Kan untuk menjawab kalian bisa tugas. Jangan lupa untuk menyajikannya di LKPD. Baik. Di kelompok 1 Silvi, Fahmi, Eva. Silvi, Fahmi, Eva. Baik anak-anak, apakah pekerjaannya sudah selesai? Belum kalian presentasi, mungkin Bapak tanya dulu, apakah tugas yang kemarin sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Apa namanya, memberikan waktu untuk mempersiapkan presentasinya. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afwa Isnainiyah, absen 3 ya, sebagai moderator. Ahmad Fahmi Ramaditya, absen 4 sebagai pemateri. Hilda Halimatun Nazifa, absen 16 sebagai pemateri. Dan Silvi Mubidatun Nisa, absen 34 sebagai pemateri. Dan selanjutnya pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Hilda. Baik, nilai-nilai teks hikayat. Nilai-nilai teks hikayat si miskin. Nilai religiusnya. Konsep nilainya adalah percayalah pada Tuhan karena Dia yang menentukan nasib manusia. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Mohon ancungkan tangan. Baik, Torik Muhammad, silakan. Perkenalkan, saya Torik Muhammad, absen 35 dari kelompok 3. Kami ingin bertanya, yang membedakan nilai budaya di hikayat dan cerpen apa ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya dari perwakilan kelompok 2 mau bertanya, buah mempelam itu apa ya? Terima kasih atas Terima pertanyaannya. Saya akan menampung. Kami akan menjawab pertanyaan dari Torik Muhammad. Itu biasanya menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari manusia zaman dahulu yang menyembah raja. Lalu bisa berhala atau yang lainnya. Nabila Azhar menanyakan tentang apa buah mempelam. Benar apa tidak? Mempelam. Ya. Mempelam. Ya, Mempelam. Mempelam. Ya, mempelam. Oke, saya akan menjawab apa itu buah mempelam. Simpelnya buah mempelam adalah buah mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya.
Ya, cukup bagus, tapi tadi memang ada kesalahan di bagian peta konsep. Itu harusnya kan yang diisi adalah konsep nilainya, bukan pengertian dari nilai itu ya. Menjelaskan tentang peta konsep nilai-nilai teks hikayat. Nilai sosial. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Perbedaan nilai teks hikayat si miskin dan teks cerpen varian pena adalah: 1. Kalau di teks hikayat si miskin ada nilai religius dan cerpen. Pertanyaannya yaitu kenapa menyembah raja itu tidak termasuk dengan nilai religius ya? Oke, terima kasih, itu saja. Bahwa nilai religius itu nilai yang berkaitan antara manusia dan Tuhan. Kalau menyembah raja, menurut kami, itu hanya simbolis rakyat yang menghormati seorang raja. Ya, kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 bisa memberikan kritiknya. Mungkin dari pekerjaan teman kalian itu apakah sudah betul atau belum? Menurut saya sih sudah bagus. Mungkin kedepannya lebih dipersiapkan lebih baik lagi agar tidak kejadian tadi menunggu lama. Baik, terima kasih atas sarannya, Torik. Nah, baik, mari kita simpulkan. Kita pelajari hari ini apa simpulan materinya? Ada yang bisa menjawab? Hari ini kita belajar mengkritik teman-teman kita, Pak. Dan juga kita belajar memberi masukan terhadap peta konsep pada kelompok mereka. Kemudian kesulitannya apa yang kalian alami? Presentasi tadi. Tidak ada kesulitan, Pak. Ya, apa? Coba apa? Kesulitannya apa? Ya maaf, ya Mas Fahmi tidak kesulitan karena tidak mempersiapkan presentasinya ya. Oh, ternyata ketahuan ini Fahmi ya. Oh, ternyata Fahmi. Maaf. Ya, saya Ternyata kesulitannya saat mempersiapkan presentasi, Pak. Itu sulit jaringannya, Pak. Oh, jaringannya ya. Iya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Ya, ini kan cuacanya juga mendung ya. Iya, Pak. Mendung. Jadi ya maklum saja. Jadi kan kadang kalau mendung kan susah. Iya, Pak. Jaringan yang nge-lag ya. Ada lagi yang mengalami kesulitan? Tidak ada? Mungkin tidak ada, Pak. Tindak lanjutnya ya. Untuk remedialnya bagi yang tadi pekerjaannya masih salah, yang dari kelompok 1, yang diisinya itu berupa pengertiannya, nah nanti mungkin bisa diperbaiki lagi. Nah, Ya, untuk Pak. yang sudah, silakan bisa untuk mempelajari lagi atau membaca-baca teks hikayat yang lain. Nah, bisa dari YouTube ataupun dari internet. Seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kalian akan buat teks cerpen. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dan mungkin pembelajaran hari ini bisa diambil hikmahnya ya, karena belajar kita kan masih daring. Tetap semangat ya. Ya pokoknya berdoa agar tatap muka segera berlangsung. Mungkin saja. Amin. Amin ya Allah. Amin. Saya kangen sama Afwa soalnya. Oh, ternyata ini mungkin tapi Saya kangen bertemu dengan Pak Didin. ya saya juga kangen dengan anak-anak semua, bertemu tatap muka itu kangen sekali. Baik, ya untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Baik, Bapak, cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semangat semuanya. Semangat. Semuanya.